Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Altaf dari SIM 4107. Kali ini saya akan menjelaskan hasil kerja saya di Android fundamental yang ketujuh, tas 1 7.1. Yang pertama, kita diminta untuk membuat project dan layout. Selanjutnya, memasukkan atribut dan value-nya. Ini itu ngedelete beberapa atribut, lalu dimasukkan ini ntar hasilnya akan seperti ini di tas 1. Selanjutnya masuk ke tas 2, membuat asing tas plus. Itu yang pertama ada on pre-execute, doing background, on progress update, dan on post execute. Ini buat ininya. Selanjutnya masukin codingannya aja seperti ini. Sini. Terus implementasiin ini, masukin, menambahkan kode untuk generate. Terus ini menambahkan catch and menangkap dan mencoba. Selanjutnya replace ulang, ntar hasilnya seperti ini. Terus implement on post execute, ntar masukin aja ini. Selanjutnya masuk ke tas 3, implementasiin langkah terakhir di main activity, nambahin member variable untuk text view-nya. Text view ini dimasukin aja seperti biasa proses seperti ini. Terus di tas 3 kita mengimplementasikan on save intent step. Masukin override protected. Ini dimasukin juga, terus seperti ini ya. Ini untuk coba. Kita tunggu dulu untuk aplikasinya. Kita lanjutkan yang tadi ini, running aplikasinya. Nih hasil dari codingan yang dibuat di 7.1. Ketika memang masih berharap untuk onsite, ya tadi 16-28, susun untuk closing pokok, susun juga hasil di status program-program kerja yang memang harus dijalankan, dan untuk tanda-tanda bisa masih dari ya. Selanjutnya kita akan masuk ke 7.2, cuman harus di close dulu ini soalnya laptopnya stuck pas kebuka semuanya tadi. Yang lain online nggak apa-apa. Kita lanjutkan ke 7.2. Tas 1 pertama mengeksplor Google Apple Books API. Pertama kita
analisis dulu besoknya. Nggak ada apa-apa. Gaskan, ayo Dil. OTW yuk, pakai celana gua pakai celana. Selanjutnya membuat it, membuat project, user, terus view attribute dan value-nya dimasukin ini semua untuk text view dan layout semua ini concern top edit text untuk button text view masukin semua. Habis itu di studio XML masukin semua kalian ini on clicking, ntar hasilnya seperti ini. Selanjutnya get the user input. Di main activity Java kita masukkan beberapa codingan ini, terus initialize variabelnya, habis itu masukin semuanya. Setelah itu di task 3 kita membuat asintas yang kosong lalu diisi asintasnya di create new asintas, habis itu subclassnya di fetchbook. Terus kita membuat Java class pp, kita masukin ini, terus mengimplementasi required methodnya in background ini. Selanjutnya select code override method, jadi kita menambahkan ini. Terus untuk memunculkan hasil di text view object connectivity, kita masukkan private reference text view. Selanjutnya kita membuat constructor for the fetchbook di dalam text view juga ya. Views-nya menjadi main activity. Masukin ini fetchbook text view title text view auto text. Terus hasil seperti ini. 2, 3, 4 kita membuat network petil class and build the URI. Masukin aja, dimasukin semua. Sebenarnya di in the getbook info kita membuat permintaan dari URI di percobaan blok sini. Terus di dalam ini percaya sama gua nih, percaya sama gua, kumpul lurus ntar. Selanjutnya serius membuat request URL ini, yakin gua ya semua. Terus coding-codingnya gua sakit nih, gua pilek, batuk, pening, radang, semuanya ada di gua. Selanjutnya kita masukin codingan ini. Sebelum ke final return kita masukin value JSON string semua. Ini pas nonton videonya ada pantun di belakang. Kita masukin semua ini, tinggal dikopas saja sih ini. Ntar hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke step 3, nge-implementasiin UI best practice. Ini kontrakan gua jadi. Iya, ini suruh sini. Kontrakan gua aja. Kita menambahkan following code. Kontrakan gua. Kita manage the network state and empty search feed cache. Terus di search book method kita gunain connectify manager dan network info buat ngecek network connectionnya. Terus if network info kosong atau kita menambahkan else itu jika gagal atau kenapa. Terus kita menambahkan add no system and no network resource XML.
Ini jika ini tuh setelah kita gagal menyambungkan ke network. Selanjutnya Padil. codingannya akan seperti ini. Kita lanjut ke task 4 itu kita membuat asynchronous folder class. Kita lanjut sini. Ini dimasukin aja, terus kita mengimplementasikan record method, masukin protect file loading, unstop loading. Andri is the best. Ini juga. Terus kita modify main activity. Di main activity-nya kita nambahin ini order callback string. Terus besok kita online aja. Implement semuanya, masukin. Setelah kita ngebundle di searchbook 4.4 kita mengimplementasikan loader callbacks. Itu support udah. Lu baca grup kelas ya. Ya. Ini untuk hasil. Dadah. Sampai bertemu guys. Ini untuk hasil codingan. Apa tuh? Apa? 7 Putra bau gitu. 7.2. Ini ininya. Ini enggak tahu bisa. Dan ini untuk codingan di activity managementnya yang ini tadi, terus searchbook masukin semua. Muka lu kagak kelihatan. Anjir. Gua atas. Perhatiin aja anjir. Kita apply semua, kita masukin file 3 ini, kita masukin semua string XML dan juga ntar hasil akhirnya seperti ini. Recordernya seperti ini, bookloader, activity ada manifest dan fetchbook. Ini untuk fetchbooknya ya, yang lumayan panjang. Selanjutnya pas di run error, terus pas nanya ke orang yang paham dan mengerti juga dia nggak bisa memperbaikinya. Setelah itu maka dari itu saya memutuskan untuk langsung loncat ke 7.3. Nah, di 7.3 ini, kelas pertama kita nge-setup power receiver project. Kita membuat project baru lagi yang dipanggil power receiver. Terus kita nge-register receiver di sistem broadcastnya. Terus yang ini opsional aja ya, masukin. Selanjutnya kita buat codingan register dan unregistered receiver dengan Java at the end of on create. Kita masukin semua, terus ke 7.3 task 1.3 kita ambil main on receive. Terus kita menghapus entire on receive method implementation, termasuk yang unsupported operation exception code saja. Kita menambahkan intent. Sini selanjutnya store in string variable called intent action. Terus itu kita membuat switch statement dengan intent action. Ini tadi masukin. Terus after the switch statement add the code to display task message. Ini masukin aja. Selanjutnya di 7.3 task 2 send receiver customer broadcast itu kita nge-send dan
mengirim dan menerima broadcast yang nge-custom. Terus itu define, pertama kita membuat constraint variable di dua activity, yaitu main activity dan customer receiver. Habis itu masih tetap menggunakan intent. Selanjutnya kita menambahkan send custom broadcast button ya. Ini. Selanjutnya kita extract string. Di task 2.3 kita mengimplementasikan pengiriman custom broadcast. Kita membuat new intent baru dengan yang di custom tadi. Ini dimasukin. Terus setelah custom intent dideklarasikan, kita ngirim menggunakan ini local broadcast manager. Terus task 2.4 kita register and unregister custom broadcastnya di main activity. Di main activity tetap di dalam on create method kita menambahkan intent dari local broadcast manager dan kita register receiver with the custom intent action. Yang kedua, di main activity Java di dalam on destroy method kita unregister receiver dari local broadcast manager. Kita masukkan ini yang terus 2.5 kita respond the custom broadcast. Ini langsung dimasukin aja ya di customer receiver. Terus extract the string resource. Terus kita nge-run app. Tulis ini nih yang ini untuk yang codingan 7.3 ada activity XML, main activity Java dan customer receiver Java. Pertama ini ada hasil dari customer receiver Java. Terus selanjutnya ini ada hasil dari main activity-nya, main activity XML. Oh ini previewnya. Sekarang selanjutnya success. Jadi yes numbers. Jadi Ijen ini orang squash deh. Saya sendiri. kita Cerot kayak kebukan lah. lagi ini. Kan nggak ada bawa aku. Kok dikit lagi? Ini untuk hasil dari 7.3 custom broadcast receive. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.